Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, akhirnya teman-teman kita kembali lagi untuk membahas tayangan tokusatsu kita ya teman di Sabtu pagi ini, dan juga pastinya kita kembali lagi membahas superhero time kita ya teman setelah libur 1 minggu ya. Kayak lama gitu ya nungguin tayangan tokusatsu yang ada ya teman ya. Dan ya mungkin ini akan menjadi 1 tahun yang harus kita manfaatkan ya teman-teman, karena kemarin kan banyak tuh ya update-update soal ya Super Sentai lah ya kan ya, mau diganti sama katanya Universe Heroes lah ya kan ya. Jadi kita harus mempersiapkan ya, harus kita manfaatkan nih 1 tahun ini ya, karena pastinya superhero time ya, Ultraman, Kamen Rider, dan pastinya satu franchise ini itu pastinya akan berpengaruh ya teman ya. Apa kita akan cepat nih untuk adaptasinya, apa kita langsung suka dengan project pertama atau rebranding pertama dari Toei gitu ya. Kita nggak tahu ya teman ya, semoga aja kita bisa masuk ke dalam era itu dengan baik ya teman ya. Jadi ini intermezzo aja teman untuk pembukaannya, dan sekarang kita lanjut teman untuk membahas Ultraman Omega untuk episode 17 ya teman ya. Jadi episode kali ini dibuka dengan kehadiran kaiju yang pastinya juga di sini sedang mengacaukan tempat ya teman ya, dan dibantu juga dengan adanya roket yang menghantam si kaiju itu ya teman. Jadi ini roket baja anti kaiju ya katanya ya. Dan di sini juga katanya udah berhasil lah ya teman untuk melumpuhkan kaiju itu. Tapi ternyata pada saat responnya belum ada dan tiba-tiba mau diangkat nih ya teman sama tim-tim dari NDF itu, muncul ya suatu reaksi yang ada di tubuh dari kaiju itu ya teman ya. Jadi kalau yang udah dijelasin juga ya teman sama Sayuki ini, itu ternyata peluru atau roket yang dipakai sama NDF ini tuh ternyata dia tahu juga ya teman ya, walaupun dia nggak terlibat juga dalam pembuatan peluru atau roket itu, tapi bahan yang dipakai ya itu ternyata di dalamnya ada sesuatu ya teman ya. Mungkin pada saat ditembak ke dia itu mungkin ada yang masuk ke dalam tubuhnya si kaiju ini ya teman ya. Jadi harusnya nih kaijunya tuh udah nggak bisa gerak ya teman, atau udah mati lah ya teman ya. Tapi karena ada seperti jamur atau apa ya, kayak yang racun mungkin ya, yang bisa mengendalikan bangkai kaiju itu layaknya zombie ya teman ya, makanya ya bisa bangkit lagi gitu ya. Dan di sini juga masih berusaha untuk diteliti lebih lanjut ya teman ya, karena pastinya kaiju yang bangkit dari kematian ini juga ya salah satu hal yang cukup disorot juga ya teman ya, karena episode kali ini itu kurang lebih adalah cara untuk mengendalikan atau ibaratnya itu tidak menghancurkan atau membunuh kaiju ini ya teman ya, tapi ya untuk menjauhkan aja ya teman ya, karena sebenarnya ini tuh kaijunya nggak berbahaya banget ya teman ya, tapi karena ada satu kesalahan mungkin ya, yaitu pelurunya itu ternyata ada jamur ini ya, jadi agak berbahaya juga gitu ya, karena kalau nggak bisa diatasi juga ya nanti bakalan merembet ke bumi itu sendiri gitu ya, malahan nanti tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan nanti malah kena racun itu ya teman, dari jamur warna kuning itu ya teman ya. Jadi ada yang mengendalikan ya kan dari suatu bakteri atau kuman itu ya teman ya. Jadi karena udah makin banyak ya spekulasi soal teori bagaimana cara mengatasi reaksi dari jamur-jamur ini ya teman ya. Jadi kan cara mau pakai jurusnya si Omega pun mungkin nggak bisa lah ya teman ya, karena dari jamur yang dipakai ini juga bakalan tumbuh terus ya teman ya, mungkin bisa bertahan sampai abadi mungkin ya. Dan ya sudah pasti terungkap juga ya teman ya, ternyata peluru yang dipakai sama NDF ini itu berasal dari taring kaiju kuno ya. Itu berasal dari salah satu ibun abadi, mungkin apa ya, kayak intinya lah ya teman ya, yang berada di suatu gunung Kosetsu di Hokkaido. Jadi semuanya udah melihat ya teman, untuk yang dipakai untuk peluru anti kaiju itu ya sepertinya dari taring kaiju kuno itu ya teman ya, yang ternyata pas dari teliti di dalamnya ada jamur ya teman-teman ya, jamur atau lendir yang bisa bertumbuh terus ya teman, dan juga berhibernasi di dalam situ ya. Jadi kayak ada bekasnya lah ya teman ya, karena kan kalau dari jamur-jamur itu juga pastinya semakin banyak ya teman ya, dan juga katanya udah jauh sebelum zaman manusia itu ada ya teman, jadi entah berjuta tahun yang lalu ya berarti ya.
Jadi salah satu kelemahannya ya dia tuh walaupun udah di situ aja kan berapa juta tahun lalu ya, tapi kelemahannya itu ada ya gak bisa tahan api ya kan. Pelurunya itu juga udah dikasih standar ini ya panasnya ya teman sampai 1000 Celcius gitu ya. Jadi di sini juga semakin banyak ya teman untuk hal yang harus dipakai gitu. Dan namanya adalah Edomaphila namanya ya. Dan Edomaphila ini kan jadi kayak ya seperti virus gitu ya teman yang bisa menjangkit ya si kaiju ini, jadi bisa dikendalikan ya teman layaknya zombie gitu. Nah pada saat di situ ya kan dia tiba-tiba mau makan listrik ya teman ya untuk mendapatkan suatu kekuatan di situ. Jadi kekuatannya itu ya untuk menumbuhkan si Edomaphila itu lagi ya teman ya. Dan ternyata dari sini juga ini bukan tujuan kaijunya ya teman ya, ini kan dia masih dikendalikan gitu. Jadi ternyata Edomaphila ini tuh mau ke suatu tempat ya, yang dimana tempat itu adalah si crime itu sendiri ya temen ya. Jadi yang saya salutnya di Omega ini tuh masih di kasih spotlight juga ya teman untuk kaiju crime ini. Maksudnya ya tidak dilupakan lah ya teman untuk core atau masalah pertama yang ada di Omega ini gitu ya, atau kaiju pertama yang muncul di Omega ini ya tetap dikasih pembahasan juga ya teman ya, karena di sini juga ternyata krem masih dipakai untuk bahan penelitian ya teman ya. Nggak tahu tuh buat apa ya teman ya, takutnya nanti malah dijadikan salah pahaman ya teman, malah jadi senjata yang tidak baik gitu untuk si krem ini. Dan juga pastinya ya dari situ juga bakalan banyak tempat yang bisa dipakai ya teman untuk si krem ini nanti siapa tahu ya kan tidak bisa dikendalikan ya. Jadi di sini Sayuki pun juga memberikan tugas kepada si Sorato, Kosei dan juga Ayumu ya teman ya. Tapi di sini Sorato seperti ada perasaan tidak enak gitu ya saat itu juga. Jadi mungkin merasa dia tuh kalau pas jadi gede pun ini kayak nggak bakalan berguna ya teman ya. Jadi dia juga akhirnya mau ikut sama Sayuki ini untuk mengingat kembali gitu di suatu tempat. Apakah ingatannya akan kembali nih di tempat yang dimaksud? Jadi mereka udah mengevakuasi warga teman dan juga meminta tabung nitrogen cair ya teman untuk membekukan si kaiju ini gitu. Dan juga cara ini ya cukup efektif lah ya teman ya, dan ini bertujuan untuk menghindari ya teman ya si kaiju itu mendekati si crime itu juga ya. Kalau bangkit nanti semuanya ikut bangkit juga dong ya. Mungkin crime ini adalah akar dari semua kaiju yang muncul mungkin ya. Nah, udah dapat nih, kayaknya targetnya udah sampai ke tempat nitrogen cair itu ya kan, tapi tetap nggak mempan ya temennya, karena dari kata Sorato juga di sini si Edomaphila ini tuh kayak apa kebal gitu ya dengan sangat apapun itu. Jadi dia juga memberikan suatu clue ya temennya. Ini kayaknya bakalan menjawab beberapa teori soal Ultraman Omega ini eksistensinya itu udah seberapa lama ya temennya. Jadi katanya si Edomaphila ini tuh juga udah menyerang bumi ya teman ya sejak 10 juta tahun yang lalu dan memusnahkan ekologi yang ada di sana. Nah, kalian tahu nggak maksudnya apa? Jadi si Sayuki pun juga menduga kalau misalkan ini kayaknya Sorato kayak lihat sesuatu ya teman ya, atau dari suatu catatan sejarahnya dia gitu ya. Jadi dia seperti melihat kalau misalkan wah ini kayaknya aku nih udah dari zaman baheula ya temennya, udah dari zaman kapan gitu ya, pokoknya dari zaman es itu juga udah dihentikan lah untuk perkembangan racun atau virus ini gitu ya, atau bakteri ini gitu. Jadi dengan cara itu ya si Edomaphila juga belum sepenuhnya berkembang lah ya teman, masih bernasih tuh di zaman itu ya. Cuman ya dari beberapa macam apa namanya fosil ataupun dari apa namanya tuh kayak yang kayak lukisan-lukisan zaman dulu tuh mural ya, mural. Nah, kita balik lagi teman ke teori 10 juta tahun lalu itu ya teman ya. Jadi hal yang menarik juga ada di kolom komentar YouTube itu ya kan, itu kan saya lihat ya kan di premiernya episode kali ini ya teman ya. Ada yang komen kalau misalkan wah berarti Ultraman Omega ini itu udah berumur 10 juta tahun yang lalu dan katanya itu lebih tua daripada Ultraman 3. Wah, jadi eksistensinya ya mungkin kalau kita bisa hitung Omega ini udah kayak sepuh berarti ya. Apa jangan-jangan
Noah juga ya teman ya. Kayaknya kalau Noah berapa tahun lalu ya, berapa juta lalu gitu, pokoknya kayak Noah pasti lebih tua lah ya teman, karena kan dia adalah ancient ultra gitu. Tapi kalau Omega aja sebagai new generation heroes udah sejauh itu ya teman perkembangannya, berarti dia juga udah tahu gitu ya masa-masa apa aja gitu ya di zaman es gitu ya. Dan katanya kan ini berpengaruh ke pemanasan global juga gitu ya, tiap suhu meningkat ya kan, jadi es di kutub utara itu tiap tahun menurun ya teman ya. Kalau udah dibukukan pun juga itu nanti bisa berkembang juga ya kan, karena meningkatnya suhu yang ada di bumi itu ya teman ya. Jadi di situ juga semakin banyak pertimbangannya ya teman ya. Nah, kan si Crime juga udah berhasil dievakuasi ya teman, namun belum bisa datang tuh ya kan untuk yang bisa nganterin si Crime itu ke tempat yang aman ya teman ya. Dari sini kalau saya paham ya kan apa instruksi dari si Pak Taira ini kan ya. Jadi berusaha untuk menahan si kaiju ini kan ya dengan kekuatan Rekinas ya teman ya. Nah, di sini juga semakin rumit ya teman ya. Nah, di sini pun juga udah diinfokan sama si Mbak Ayu ya temen ya soal si kaiju ini. Nah, pada saat itu juga si Sorato ini kan mau berubah ya teman, tapi tiba-tiba dia terdistract dengan kemunculan sosok yang mirip dengannya ya teman. Ini entah kloningan dari kaiju kah atau aliennya kah, atau ini adalah dari Edomaville atau siapapun itu ya temen ya, atau cuman lagi ngehalu doang ya temen ya, atau lagi halusinasi gitu ya. Soalnya ini juga situasinya mirip banget dengan episode 15 kemarin temen ya, si Sofaras tuh ya. Jadi itu kan seperti muncul kan dark side-nya ya temen ya. Jadi ini maksudnya si kloningan Omega ini tuh kok bisa di alien, bisa juga jadi kaiju, atau bisa juga jadi dark side-nya si Sorato itu juga ya temen ya. Dia bisa jadi 3 entitas ya berarti ya. Jadi kaiju bisa ya kan, jadi alien bisa ya kan, jadi dark side-nya si Sorato bisa juga gitu. Ini siapa nih ya kan? Apakah kloningannya atau rival lainnya gitu ya, kita nggak tahu ya. Nah, yang jelas di sini juga Sorato berubah ya temennya, dan kayaknya ya yang saya lihat juga ini dia berubahnya tuh di area yang masih ada si Mbak Sayuki ya temennya. Jadi dia juga bisa melihat si Omega itu berubah ya temen. Apakah memang Disney Sayuki itu udah dari lama ya kan tahu ya temen si Sorato tuh Ultraman Omega ya temennya. Harusnya dari sini nampak dong ya, kayak Sayuki itu ternyata dia Ultraman Omega nih ya kan ya, harusnya ya, karena ada sini kan berarti kayak Godspeed gitu ya kan, masih ada speak English gitu ya teman, Englishnya masih fluent lah temennya, bukan Japanglish gitu ya temennya. Jadi ternyata ya dia tahu juga ya teman untuk kelemahan dari si Edomaville ini gitu ya. Jadi bukan hanya lendirnya aja ya temennya yang berpengaruh, tapi kekuatan angin ya. Jadi kelemahannya itu adalah pembekuan dan pengeringan ya. Jadi untuk kali ini ya kekuatan angin itu bukan cuma untuk menerbangkan si virus-virus itu ya teman ya, tapi diterbangkan ke luar angkasa di sini ya. Jadi ternyata ya untuk pembekuan maksud itu adalah ke bawah dibawa keluar angkasa itu ya teman, karena kan luar angkasa ya atmosfernya minim ya kan, gravitasi nol ya kan, jadi cepat membeku lah ya teman ya. Nah, maksudnya cepat membeku ini berarti ya virusnya tuh kayak udah di tahap batasannya ya kan ya. Jadi ibaratnya membeku itu di cover gitu ya, cover si virus itu supaya tidak menjangkit yang lain gitu ya, jadi bisa terbang bebas di luar angkasa ya. Nah, pastinya di sini pelurunya pun juga udah dipertimbangkan, udah nggak dipakai lagi ya teman ya, karena malah jadinya mereka yang ngeciptain kaiju itu dari tidak terkendali ya teman ya. Nah, di sini ada satu hal yang menarik ya teman ya, dari si Sayuki ini sudah menyadari ya teman ya, kalau Kosei ini bisa mengendalikan kaiju. Yang pastinya yang saya udah prediksi juga ya, berarti dari situ ya dia tahu juga si Sorato itu Ultraman Omega dong ya kan ya, dia pasti tahu dong ya kan ya, Sorato itu adalah Ultraman Omega. Si Kosei dia udah tahu gitu ya bagaimana identitasnya sama Mbak Ayu sama Mbak Sayuki ini gitu ya. Jadi kita patut menantikan ya teman untuk konklusinya seperti apa ya teman, dan bagaimana nanti kalau Sorato itu ketahuan di publik ya teman ya. Harusnya di episode 14 juga dia udah tahu ya teman bagian itu ya si
Sorato ini seperti apa ya teman, ngelawan Sofaras juga ya. Karena kan katanya kan dia ngirim suatu drone mata-mata ya kan untuk memantau si duo ini ya teman ya. Jadi duo ini tuh sangatlah luar biasa ya teman ya. Oke, itu teman bahas kita kali ini, dan next episode akan debut si alien Barossa ya teman. Nggak tahu nih, kalau ceritanya bagus saya nggak akan bahas teman, tapi kalau ceritanya agak nyeleneh saya nggak akan bahas kali ya. Oke teman, kita bahas kita di next video. Goodbye.